Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam program Kilas Balik. Siaran bisa Anda simak di kanal 100 News ID. Masih pada momentum bulan Agustus. Tentu seperti pada episode sebelumnya kita akan membahas banyak hal tentang sejarah, terutama tentang sejarah panjang kota kita tercinta ini, Parepare. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Nah, jangan pernah melupakan tentang sejarah, sebab kita bisa hidup sekarang ini tak luput karena adanya sejarah. Masih di edisi peringatan HUT RI ke-76, kanal 100 News ID hadir dalam program Kilas Balik yang akan mengulas banyak hal tentang sejarah. Dan hari ini bersyukur kita kedatangan seorang tamu yang menyempatkan waktu untuk hadir dalam program ini di tengah-tengah kesibukannya yang juga mengurusi banyak hal tentang sejarah. Nah, di sebelah saya bersama dengan seorang penulis buku pahlawan nasional asal Sulawesi Selatan. Di tangan saya ada sebuah buku berjudul Andi Makasau Menakar Harga 40.000 Jiwa. Beliau adalah Sabria Hasan. Assalamualaikum, Bu Sabria. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingatkan bahwa di masa pandemi tentu kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan rajin mencuci tangan tentunya. Nah, Bu Sabria. Ya. Nah, tadi saya sudah perkenalkan singkat bahwa Ibu Sabria ini adalah seorang penulis buku Andi Makasau. Perkenankan saya mengaturkan apresiasi setinggi-tingginya karena banyak penulis tapi tak banyak yang tertarik untuk menulis tentang sejarah. Nah, untuk itu di awal perjumpaan ini saya ingin tanya, ketika saya menyebut nama Andi Makasau, apa yang ada di benak Ibu Sabria tentunya? Yang ada di benak saya tentunya beliau adalah seorang pahlawan besar. Beliau seorang raja yang sayang sekali hidupnya harus berakhir tragis. Apa yang membuat saya merasa ingin sekali dulu untuk menuliskan mengenai beliau karena perjuangan beliau, latar belakangnya dalam mempertahankan kemerdekaan hingga titik darah penghabisan. Karena kematiannya sangat tragis, harus ditenggelamkan. Jadi itu yang membuat saya merasa sedih sekali sampai saya harus merasa terpanggil bahwa beliau adalah figur yang harus kita contoh keberaniannya, kegigihannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, tadi kita sudah mendapat gambaran umum apa yang mendasari Ibu Sabria menulis buku ini. Nah, sebetulnya apa sih yang menjadi intisari atau apa yang ada dalam pada buku ini? Saya ingin mendapat gambaran langsung dari Ibu Sabria. Intisari pada buku ini banyak sekali, dimulai ketika kita harus tahu bahwa beliau adalah pelopor diplomasi di wilayah Ajatapareng dan juga Sulawesi Selatan pada umumnya. Karena pada saat itu kan tidak terlalu banyak kaum terpelajar di Sulawesi Selatan. Praktis hanya kaum aristokrat saja yang mengisi ini. Jadi karena memang yang berhak belajar di waktu itu kan hanya dari kaum bangsawan. Dan juga anak-anak Belanda. Jadi hanya sedikit sekali yang tertarik pada dunia diplomasi, pendidikan, politik, dan sebagainya. Jadi Andi Makasau mengisi kekurangan itu. Beliau khusus wilayah Ajatapareng, beliau adalah pelopor. Pelopor di bidang politik. Bahkan semenjak beliau jadi raja, walaupun sebenarnya dia bentukan Belanda juga, diangkat oleh Belanda sebagai raja. Tapi dia sebenarnya melawan
dominasi Belanda dengan membentuk gerakan itu tadi, diplomasi, bahkan membentuk kelaskaran. Hingga akhirnya kemudian karena dianggap berbahaya oleh Belanda, dia dipecat. Dia dipecat oleh Belanda. Tapi karena begitu cintanya rakyatnya kepada beliau, 2 tahun terjadi kekosongan kekuasaan pada waktu itu. Jadi tidak ada yang berani mengganti kedudukan beliau sebagai datu di daerah Supa. Jadi di situ kita lihat bahwa beliau adalah tokoh yang sangat karismatik, sangat dicintai karena beliau sangat rendah hati, juga sangat mencintai rakyatnya sendiri. Jadi saya pikir itu kunci keberhasilan Andi Makassau dalam menggalang kekuatan. Yang perlu Anda ketahui, selain Andi Makassau dikenal sebagai seorang pahlawan nasional, juga nama beliau akrab di telinga kita sebagai seorang datu. Beliau adalah Datu Toa Supa. Ibu Sabria, yang pernah saya baca bahwasannya Andi Makassau ini sangat piawai dalam berdiplomasi. Nah, bahkan beliau mampu menyatukan persepsi beberapa daerah-daerah kerajaan lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Apa betul dan apakah hal itu juga tertuang dalam buku itu? Benar sekali sebenarnya. Beliau menggagas beberapa ide-ide besar di Sulawesi Selatan. Seperti pengiriman pemuda ke Jawa untuk menjadi tentara. Beliau adalah suatu prakarsa waktu itu. Dia kumpulkan semua pemuda pejuang untuk diberangkatkan secara estafet. Padahal itu ketika sekutu dan diboncengi nikah dalam itu praktis setelah kemerdekaan kita di bawah pengawasan ketat oleh Belanda. Tapi mungkin karena karismanya yang luar biasa, sehingga banyak pemuda berbondong-bondong dari berbagai daerah ikut tanpa rasa takut. Ya, berbicara tentang pahlawan tentu ada sisi heroisme atau sisi kepahlawanan yang paling membekas hingga saat ini. Nah, apa sih kisah yang mungkin Ibu Sabria rekam dalam buku ini dan dituangkan dalam tulisan buku ini tentang sisi heroik seorang Andi Makassau? Apa yang paling menonjol dalam buku ini? Sisi heroik Andi Makassau pada saat melawan penjajahan Belanda pada saat itu. Banyak sekali. Ketika Belanda sudah datang memasuki daerah wilayah Adeling Parepare, dia membuat keputusan mengumumkan untuk memboikot uang Gulden. Jadi tidak boleh pakai uang Belanda. Dia pidatonya gitu pada saat sholat Jumat. Jadi banyak sekali warga yang mendengar. Itu semacam fatwa. Jadi diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Juga tentu saja mengenai bagaimana beliau main kucing-kucingan kepada Belanda, bagaimana menggagas gerakan perlawanan dengan kamuflase pergerakan, membuat klub-klub olahraga, tenis dan sepak bola. Itu sebenarnya bukan hanya berolahraga, tapi menggagas perlawanan terhadap Belanda. Karena sebelumnya rapat-rapat umum kan sering dibubarkan, banyak orang yang ditangkap. Nah, Andi Makassau melihat dengan jeli bahwa harus ada kamuflase seperti itu. Dia buatlah yang seperti itu. Jadi berkamuflase dalam bentuk kegiatan olahraga, dan dari kamuflase itu mungkin beliau melakukan pergerakan secara diam-diam untuk menggalang kekuatan ya seperti itu. Dulu waktu nikah pertama kali datang dia sudah berani membuat panggung-panggung asli. Jadi Parepare ini banyak dibuat pertemuan-pertemuan politik. Beberapa orang datang, dia mendatangkan Buya Hamka ke Parepare, Mr. Sunario, Aji Sangaji, Host Cokro Aminoto bahkan pernah menjejakkan kakinya ke Parepare. Itu semua diundang oleh Andi Makassau. Begitu luar biasanya beliau. Jadi semua masyarakat, lapisan masyarakat
tua muda dilatih berorasi di panggung-panggung politik itu tanpa ada rasa takut. Itulah mengapa Belanda menganggapnya sangat berbahaya. Karena kaderisasi yang dia bentuk itu fatal sekali. Akhirnya memang ujung-ujung kan membentuk kelaskaran. Seperti itu. Entah kenapa menyebut nama beliau ketika Ibu Sabria memaparkan isi buku tentang Andi Makassau, ada hal yang tiba-tiba melintas seperti itu, menyebutkan bahwasannya akhir hidup almarhum Andi Makassau itu sangat tragis. Tragis. Bagaimana sih ceritanya akhirnya beliau berakhir harus ditenggelamkan oleh pihak penjajah Belanda saat itu? Bagaimana kronologi yang terekam dalam buku ini sehingga almarhum harus tenggelam di lautan yang ada di sekitar Parepare ini? Iya. Setelah kedatangan pasukan Westerling, Depo Special Truppen itu, pasukan khusus itu, Iya. memang banyak membunuhi warga-warga dari daerah lain, masyarakat tanpa pandang bulu, apakah itu raja, apakah itu rakyat jelata, semuanya dianggap sama saja. Memang untuk mematahkan gerakan perlawanan. Nah, begitu sampai di Parepare ada 23 orang diplomasi yang merupakan kader dari Andi Makassau, teman-teman seperjuangan beliau yang dibunuh, dieksekusi di tempat. Andi Makassau juga ditangkap. Raja penggantinya juga Abdullah Mamasepe juga ditangkap. Sebenarnya sudah dijamin oleh Belanda bahwa tidak akan disentuh, dengan syarat dia harus menandatangani surat tanda kalah, tanda menyerah. Tapi dia tidak mau. Maka dibawalah dia disupak, dieksekusi bersama rakyatnya. Tapi dia ditenggelamkan. Wallahu alam ya. Ini cerita rakyat Supa yang sempat saya wawancarai, merupakan saksi mata beberapa orang waktu itu, bahwa sebenarnya ditembak juga beberapa kali dengan brand. Tapi tidak tembus peluru. Tidak tembus. Cuma terguling saja, bangkit lagi, di brand lagi. Mungkin Belanda sudah capek. Jadi mengambil jalan. Tidak ada jalan lain, ya harus ditenggelamkan. 3 orang. 3 orang. Terus, dan itu adalah orang penting juga dalam pergerakan. Kapan jasad beliau ditemukan? Pada saat selesai ditenggelamkan oleh pihak Belanda pada saat itu? Beberapa hari. Setelah itu sudah membengkak sebenarnya. Mengapung ditemukan sudah oleh warga. Mengapung. Nah, kita sudah mendapat gambaran umum apa yang ada dalam buku ini. Nah, sekarang mungkin saya ingin meminta pendapat Ibu Sabria. Nah, ketika kita berbicara buku sejarah, bagaimana pendapat Ibu Sabria? Bagaimana perhatian pihak-pihak yang harusnya memperkenalkan jauh tentang sisi kepahlawanan, terutama pahlawan-pahlawan yang berbau lokal di daerah kita? Bagaimana peran-peran pihak-pihak yang berkaitan tentang hal itu terhadap perhatian terhadap seorang pahlawan-pahlawan lokal itu, Bu Sabria? Ya, sebenarnya sangat mengharapkan sekali. Sebenarnya kan dalam program kita, dalam program pendidikan kan ada disebut muatan lokal. Ya, muatan lokal. Muatan lokal itu kan mengenai kedaerahan kita. Saya pikir buku sejarah seperti ini bisa mengisi wadah tersebut. Untuk saya sangat mengharap buku seperti ini bisa sampai ke generasi muda dalam hal ini. Para pelajar kita. Jadi mestinya buku seperti ini harus ada di perpustakaan sekolah. Pernah Ibu Sabria mengusulkan buku ini masuk ke sekolah-sekolah? Pernah, tapi mungkin belum ada perhatian waktu itu. Tapi semoga ke depan ada. Ya, sangat disayangkan ya. Buku yang harusnya diketahui banyak generasi pelanjut ini harus dipegang
hanya oleh kalangan orang-orang tertentu. Nah, Bu Sabria, ini terbitan pertama ya? Ketiga. Nah, kita masuk ke sisi ini. Ketika misalnya ada yang tertarik untuk memiliki buku ini, kemana harus mengontak untuk memiliki buku ini? Sebenarnya baru mau cetak ulang. Jadi saya dan teman-teman membentuk tim bagaimana buku ini bisa sampai ke generasi muda. Jadi semoga setelah bukunya bisa dicetak, bisa menghubungi saya, atau tetap kita akan publikasikan kemana-mana saja biar bisa mudah dicapai. Sebab saya yakin kalau Andi Makassau banyak yang menginginkan, banyak yang ingin mengenal beliau karena ini semacam ikon juga di daerah kita. Ya, jadi yang mungkin baru mengetahui atau bahkan baru mengenal nama Andi Makassau, nama beliau ini banyak diabadikan di beberapa tempat-tempat umum. Kalau di Parepare, nama Rumah Sakit Umum Daerah itu nama beliau adalah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau. Terus lapangan Andi Makassau yang konon kabarnya sedikit sudah mulai agak kabur karena penamaan lapangan di Makassau itu orang atau sekarang ini orang lebih mengenal dengan nama alun-alun kota. Sangat disayangkan kalau memang seperti itu, Bu Sabri. Padahal itu tanah wakaf beliau untuk dijadikan lapangan karena beliau suka bola. Jadi beliaulah yang memiliki lapangan yang di Makassau itu diwakafkan ke Parepare. Ya, kemudian beliau membentuk klub bola namanya Venus. Saya pikir itu adalah cikal bakal dari Persipare. Seperti itu ya. Sangat disayangkan sebab itu milik pribadi sebenarnya untuk dihibahkan kepada masyarakat Parepare. Jadi saya pikir pemerintah dan masyarakat Parepare harus menghargailah pemberian orang. Saya pikir nama Andi Makassau sebagai lapangan itu bukan masalah besar, jadi saya pikir tidak perlu diganti. Karena akan mengaburkan sejarah itu sendiri. Baik, program ini singkat, padat, dan jelas. Nah, terakhir mungkin Bu Sabria, apa yang ingin disampaikan Ibu Sabria kepada pihak manapun bercerita tentang ketokohan seorang pahlawan Andi Makassau ini? Apa yang ingin disampaikan ke publik? Pesan apa yang ingin disampaikan? Andi Makassau ini sebenarnya seorang inspirator. Bagaimana menjadi seorang yang merdeka dalam arti sesungguhnya, tidak terintimidasi oleh keadaan maupun sistem yang ada. Yang saya tahu Andi Makassau orang yang sangat taat beragama, saat taat kepada aturan negara. Jadi saya pikir kita sebagai generasi muda harus mencontohi beliau bagaimana menjadi orang merdeka. Dan yang paling penting, semoga saja usulan atau harapan Ibu Sabria tadi bahwa buku seperti ini tentu kita berharap juga bisa masuk ke sekolah agar ke depan generasi kita lebih mengetahui siapa sosok Andi Makassau. Karena ketika kita menyebut Andi Makassau, umumnya kita mengenal bahwa beliau adalah seorang pahlawan. Tapi sisi terdalam dari almarhum Andi Makassau kita belum tahu persis. Nah, itulah mungkin pentingnya memiliki buku ini. Mungkin singkat pertemuan kita hari ini, tapi sangat berkesan. Saya ingin menyampaikan ungkapan yang pernah ditulis oleh tokoh, saya lupa namanya. Beliau pernah berujar bahwa kemerdekaan ini bukanlah hadiah dari Belanda. Kemerdekaan ini tidaklah didapatkan dengan cuma-cuma. Kemerdekaan ini adalah tetesan darah para pejuang. Hargailah hasil perjuangan orang-orang sebelum kita demi masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa untuk episode berikutnya. Saya Abdul Ames. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.